mahal. Pertama, jika koin Pi murah, katakanlah 1 Pi sama dengan $1, maka, transaksi hanya bisa untuk jual beli bakso dan makanan ringan. Tidak akan bisa mampu membendung permintaan pembelian logam, migas, hasil hutan, laut, manufaktur antar negara. Jika koin 1 Pi sama dengan $1, maka membutuhkan triliunan koin yang di-mining, sementara koin di-mining oleh pionir hanya 65 miliar saja. Dan, itu pun di lock up 90%, selebihnya dipakai buat transaksi. Jadi tersisa hanya 6,5 miliar koin saja. Jadi jika 6,5 miliar dolar AS dikalikan $1, maka akan ada transaksi maksimum 6,5 miliar dolar, maka, teori koin Pi Project jangka panjang akan gagal, proyek pun tutup. Ingat, visi Pi Network adalah, membangun orang biasa menjadi pengendali ekonomi dunia. Jadi, koin Pi gak bisa murah. Kedua, bagaimana jika koin Pi $100? Koin beredar asumsi 6,5 miliar koin, maka koin yang bisa dilakukan transaksi adalah hanya 650 miliar dolar atau 9.100 triliun rupiah. Sebuah perdagangan emas gold dunia mencapai ribuan triliun rupiah. Jadi, khusus untuk mengcover emas dunia aja antar negara sudah tak mampu. Menurut kabar, akhir Juni tahun 2022, Uni Eropa akan mendepositkan dana 4 triliun USD. Jika 4 triliun USD dibagi 6,5 miliar koin, khusus perdagangan Uni Eropa, maka dana yang dibutuhkan per satu koin adalah $667 Amerika Serikat. Jadi, masih gak cukup untuk menjangkau perdagangan emas, logam, migas, hasil laut, perdagangan China, dan Amerika. Maka, 1 Pi tak cukup hanya $667. Jika 1 Pi hanya $1.000, maka nilai transaksi maksimum adalah 65.000 miliar dolar. Perdagangan dunia, dari sumber Yahoo Finance, hampir 900 juta miliar dolar. Masih jauh dari kebutuhan transaksi. Jadi, koin Pi belum bisa menjadi pengganti uang transaksi. Belum lagi kebutuhan transaksi marketplace. Untuk sementara transaksi 900 juta miliar, kebutuhan perdagangan dunia secara umum. Tidak termasuk kebutuhan manufaktur, marketplace Amazon, Alibaba, dan sejenisnya. Jika 1 Pi hanya $1 seperti di awal, maka, Mr. Elon alias Elon Musk, bisa membeli semua koin yang kita mining. Elon Musk pengendali koin Pi. Sedangkan uang Elon Musk mencapai 2.200 miliar dolar. Maka dia akan menjadi dominasi koin dan tidak akan bisa desentralisasi harga. Semen rara pionir akan gigit jari. Bagaimana jika 1 Pi mencapai $10.000? Maka, nilai transaksi perdagangan akan mencapai 65.000 miliar dolar. Karena marketplace adalah awal pembentukan, ekologi perdagangan antar pionir, maka investor yang juga pionir supaya punya akun dan bisa beli koin dari pionir dengan menukar barang. Mungkin, masih wajar, kalau 1 Pi hanya $10.000. Namun, jika setelah open mainnet, nilai 1 Pi sama dengan $10.000, masih belum relevan. Mengapa? Karena target core team, koin Pi dipakai di semua lini bisnis. Harus bisa dipakai dari jual sayur mayur, sampai jual logam, hasil tambang, migas, hasil laut juga hasil hutan dan manufaktur industri ringan sampai industri berat. Maka, kemungkinan, harga koin Pi mencapai $100.000, sangat mudah. Ketimbang harga koin Pi hanya $1 atau $10. Artinya, 650 miliar koin Pi yang beredar, bisa mengcover 60% perdagangan dunia yang mencapai hampir 900 juta miliar dolar AS. Mengapa bisa terjadi? Karena di sini, semua pelaku ekonomi, baik dari industri baja, sampai industri rumah tangga luar ekosistem Pi Network akan membutuhkan koin Pi untuk menjadi alat bayar. Jika kurang koin Pi di market, core team masih punya 20 miliar koin yang akan digelontorkan ke market. Namun, angka $100.000, ini hanya akan terjadi, jika semua ekosistem berjalan dengan baik dan sudah sempurna dan semua pelaku ekonomi dari seluruh dunia mengetahui dan memakai sebagai alat tukar. Lantas, berapa nilai yang relevan dalam close mainnet? Menurutku, angka $1.000 sampai $5.000, masih bisa relevan, masih bisa diterima di pasar. Karena pelaku pasar di close mainnet adalah para pionir semua. Ada memang penambangan murni, ada memang investor sebagai penambang. Di mana investor tersebut menjadi pionir siap menampung koin dari penambang murni lainnya. Setelah ekologis berjalan dengan baik,
para vendor besar di mana mereka investor juga pionir, yang menukar uang fiatnya ke barang dan menukar barang ke koin Pi. Dan pionir murni telah menerima barang yang mereka butuhkan. Disinilah pionir akan menjadi kaya raya. Namun, vendor besar atau investor yang juga pionir juga akan bertambah kaya. Semisal, pionir punya 1000 koin Pi. Mereka memakai 100 koin ditukar ke barang. Pionir murni hanya mendapatkan manfaat 100 koin Pi dikali harga koin yang berlaku. Misalnya $1000 per koin Pi. Maka, pionir sudah beruntung mendapatkan $100.000 atau sekitar 1,4 miliar. Beda dengan pelaku ekonomi yang punya uang fiat banyak. Mereka menukarkan 2 triliun rupiah, ditukar ke barang lalu mendapatkan koin senilai 2000 koin Pi. Dengan asumsi nilai harapan kelak, 1 Pi akan bernilai $10.000 per koin Pi. Maka, pionir yang punya uang 2T akan mendapatkan uangnya menjadi 20 triliun. Jadi, tetap aja si pemilik uang fiat besar merasa beruntung dibanding yang hanya ngeklik siang malam hanya mendapatkan satu mobil Alphard senilai 1,4 miliar. Namun, dari sudut pandang keberuntungan, kedua-duanya sama-sama beruntung. Yang miskin jadi kaya, yang kaya tambah kaya raya. Jadi, kira-kira inilah gambaran singkat buat dipahami, bahwa koin Pi harus di atas $1000 saat close mainnet. Namun setelah open mainnet, harga akan naik secara perlahan atau cepat. Tergantung kondisi dunia membutuhkan koin Pi sebagai alat tukar. Demikianlah gambaran tentang harga koin Pi, kurang lebih, dari pemaparan saya. Saya hanya berbagi dari sudut pandang ekonomi dari disiplin ilmu yang saya miliki. Banyak kekurangan tentu karena ini bukan hasil analisis ilmiah. Ini hanya pemaparan, gambaran dan perspektif secara umum. Terima kasih. Salam bahagia. Salam sukses pionir di seluruh penjuru dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.